Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pagi ini saya bagikan kisah nyata tentang seorang yang sudah mendapat makom atau kedudukan spiritual ma'rifatullah di level hakikat. Sebut saja namanya Fulan, bukan nama yang sebenarnya. Fulan adalah salah satu cicit dari almarhum Kiai Haji Hasan Sepuh Genggong yang terkenal kewaliannya di Jawa Timur. Ketika Allah menganjurkan untuk mensyiarkan ilmu hakikat di daerah Bali, Fulan menuju ke sana dan akhirnya berinteraksi dengan orang-orang di sana. Yang salah satunya kisah nyata yang sekarang saya akan ceritakan, maka saya beri judul Estetika dalam Berma'rifatullah. Fulan dalam kesehariannya seringkali kalau misalkan mencari makan, minum untuk dirinya maupun untuk keluarganya itu berjalan kaki. Karena Fulan tidak memiliki kendaraan kemanapun jaraknya misalkan puluhan meter atau ratusan meter, Fulan seringkali berjalan kaki. Begitupun ketika makan di sebuah warung, di salah satu tempat yang menurut Fulan itu nyaman karena yang menjualnya itu seorang muslim dan menunya itu Jawa banget. Akhirnya Fulan akrab dengan beberapa orang yang bekerja di warung tersebut. Kemudian pada suatu hari Fulan bersama istri dan anaknya makan di warung itu yang kesekian kalinya, dan di saat itu Fulan diberi gratisan satu lauk oleh pegawainya, bukan pemiliknya. Karena hal itu begitu mendadak, Fulan langsung respon, tersenyum dan membawa piring makanan itu ke meja tempat Fulan itu makan bersama istri dan anaknya. Tapi setelah mendapat gratisan dari pegawai warung tersebut yang mana itu bukan bosnya, maka Fulan merasa tidak enak hati, mengingat kabar Allah Subhanahu wa taala bahwa semua ini pasti akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat, walaupun itu cuma satu lauk saja. Tapi Fulan ingin mengembalikan di hari itu menjaga perasaan orang yang telah berbuat baik kepadanya. Jadi hal itu merupakan hal syubhat bagi Fulan. Masih belum jelas halal dan haramnya. Namun Fulan ada niat untuk mengembalikan dalam bentuk uang di lain hari. Akhirnya Fulan mengambil cara yang bijaksana, yaitu tidak mengembalikan di saat itu karena khawatir nanti akan menyinggung perasaan orang tersebut dan juga bisa berakibat mungkin lebih serius karena ini pegawainya misalkan dilihat oleh bosnya memberi gratisan tanpa ada perintah dari bos, bisa jadi pegawainya itu ditegur atau bisa dipecat misalkan. Kalau misalkan bosnya itu tidak baik, apa saja bisa terjadi. Nah, Fulan ingin menghindarkan dari hal itu supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau misalkan Fulan langsung menasihati di saat itu juga tidak tepat karena banyak pengunjung, tidak mungkin berdakwah di saat orang itu bekerja. Jadi nasihatnya nanti akan mubazir. Akhirnya Fulan mengambil langkah yang bijaksana, yang mana hal itu insya Allah lebih baik caranya. Akhirnya pada hari berikutnya Fulan itu membeli lauknya saja. Nah, lauknya karena di situ ada gorengan juga,
Cuman di saat itu sepi pengunjung, fulan sudah terbiasa mengatakan kepada petugasnya di situ, membeli sekian, langsung membayar di kasirnya. Tapi fulan itu caranya memakai cara yang cerdik. Uangnya dilebihkan, diberikan ke kasir, namun ketika dia menuju tempat penjualan makanannya itu, karena di situ nggak ada petugasnya, fulan mengambil tidak sesuai jumlah uangnya, melainkan kurang dari jumlah uangnya. Yang artinya uangnya dilebihkan namun fulan mengambil sedikit. Sehingga uang yang tadi dilebihkan itu tujuannya, niatnya untuk membayar lauk yang tempo hari diberikan gratisan oleh pegawai di warung tersebut. Allah Maha mengetahui niat si fulan dan rasa takutnya kepada Allah begitu sangat. Karena apa? Nabi Muhammad SAW itu paling bertakwa dan beliau mengatakan paling takut kepada Allah. Karena apa? Karena sudah mengenal kepada Allah, tentang karakter Allah. Ma'rifatnya kepada Allah itu tinggi, sangat tinggi. Jadi sifat orang yang sudah makrifat kepada Allah itu adanya rasa takut. Karena Allah maha halus, mengetahui sisi lahir dan batin semua manusia. Maka fulan tidak mungkin memasukkan sesuatu yang syubhat di perutnya. Karena di dalam dalil syariat, di dalam hadis riwayat At-Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, setiap tubuh yang tumbuh dari makanan yang haram, maka api neraka lebih utama baginya. Dan berkaitan juga dengan hadis riwayat At-Tirmizi. Beliau bersabda, seorang hamba apabila melakukan suatu kesalahan, maka dititikkan dalam hatinya sebuah titik hitam. Apabila ia meninggalkannya dan meminta ampun serta bertobat, hatinya dibersihkan. Apabila ia kembali berbuat maksiat, maka ditambahkan titik hitam tersebut hingga menutupi hatinya. Itulah yang diistilahkan ar-ron, yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, yang artinya sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Yang mana hadis tersebut juga berkaitan dengan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau bersabda, ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati. Jadi, makrifat itu letaknya di ruh. Dan ruh bisa mengenal kepada Allah. Seperti hanya keadaan yang azali. Itu kalau hatinya terjaga baik. Dari apa? Dari titik-titik hitam dosa. Nah, fulan menghindari agar apa? Hatinya tidak ditutupi titik-titik hitam yang nantinya bisa berdampak kepada kolbu yang tertutup karena maksiat itu. Kalau misalkan hati sudah tertutup, maka apa yang Allah firmankan di dalam surat Al-Mutaffifin ayat 14? Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Ya maknanya, orang yang tertutup hatinya dalam berbuat amal soleh, sekalipun niatnya sudah benar-benar mau beramal soleh, ternyata perbuatannya itu mengandung maksiat, mengandung dosa tanpa disadari. Sehingga dosa yang dikerjakan yang dikiranya itu benar, menambah titik-titik hitam di hatinya. Nah, itulah buta mata hati, bahaya. Makanya kalau misalkan fulan di saat itu tidak mau memakan hal yang masih syubhat, yang mana syubhat itu nanti bisa terjerumus kepada keharaman, fulan sangat menjaga itu. Fulan berbuat warok. Seperti itulah saudariku, orang yang makrifat kepada Allah, takut kepada Allah yang maha teliti, maha halus, mengetahui lahir dan batin. Ya, walaupun cuma sekedar satu lauk saja, fulan takut. Ya. Semoga hal ini menjadi bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.